والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي عليه الله صلى وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم لقاء الله تعالى. Amma ba'du. Mukarramun para tuan guru, para ustaz, bapak-bapak, meton jaring tiang, segenap pengantar jenazah rahimakumullah. Pertama atas nama keluarga besar Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Mahidin Nini Deman Almarhumah yang menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas keikhlasan pengurus kami menghadiri undangan kami untuk kita sama-sama menyelesaikan proses pemakaman almarhumah, dan alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk setiap langkah pelunggu kami kebaikan, ya, insyaallah nanti kita akan dapatkan balasannya yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Siarak Li Dusun Kebon Indah atas bantuan pelunggu kami baik moral ataupun material, yang sebagai salah seorang keluarga dan atas nama keluarga menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas kebaikan dan keikhlasan pelunggu kami membantu keluarga untuk menyelesaikan proses pemakaman almarhumah. Begitu juga yang mendoakan pelunggu kami mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan-kebaikan itu. Tentu ada salah, ada khilaf yang kami lakukan, yang keluarga lakukan di dalam menyampaikan undangan dan juga di dalam menyambut kehadiran pelunggu kami sampai di makbarah niki, yang atas nama keluarga mohon kesalahan serta kekhilafan itu dimaafkan. Mudah-mudahan itu adalah bagian takziah dari pelunggu kami untuk kami keluarga yang ditinggalkan, sehingga kami bisa bersabar dan bisa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala ini dengan penuh keridhaan. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang pelungguh makin arah di penghujung bulan Rabiul Awal, bulan yang pelungguh memperingati kelahiran makhluk termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terbaik, sebagai rasul termulia, bahkan makhluk termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berbangga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari umat makhluk terbaik itu. Bagaimana tidak? Karena Rasulullah SAW sendiri mengakui kita sebagai saudaranya. Bagaimana tidak? Sedangkan Rasulullah SAW sendiri berbangga terhadap keimanan kita. Suatu saat Rasulullah SAW mengatakan di hadapan para sahabatnya, saya rindu, saya ingin bertemu dengan saudara-saudara saya. Para sahabat kemudian mengatakan, alasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara Anda wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, lastum ikhwan walakinnakum ashabi. Tidak, kalian bukan saudara saya, kalian adalah sahabat-sahabat saya. Saudara-saudara saya adalah umat saya yang hidup jauh sesudah saya diutus oleh Allah. Mereka beriman terhadap apa yang saya bawa. Mereka yakin dengan kebenaran ajaran yang saya sampaikan. Mereka tidak pernah berjumpa dengan saya, tidak pernah melihat saya, tidak pernah menyaksikan mukjizat dan wahyu Allah diturunkan kepada saya. Tapi mereka beriman. Itulah saudara-saudara saya dan saya ingin bertemu dengan mereka. Kita adalah bagian dari umat Nabi yang dirindukan oleh Rasulullah SAW.
dan beliau ingin bertemu dengan kita. Bukankah itu sebuah kebanggaan? Tentu itu adalah kebanggaan karena kita diakui oleh Rasulullah SAW, makhluk termulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kita sebagai saudara-saudaranya. Di lain waktu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, ayyul khalqi a'jabu ilaikum imana? Makhluk Allah yang mana yang keimanannya membuat kalian takjub, membuat kalian kagum? Maka para sahabat menjawab, al-malaikah. Keimanan para malaikat ya Rasulullah. Imanan mereka lah yang paling mengagumkan, yang paling kami kagumi. Kenapa? Karena mereka adalah makhluk la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Makhluk-makhluk yang tidak pernah mendurhakai Allah dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Imanan mereka lah yang mengagumkan menurut kami ya Rasulullah. Tapi jawaban para sahabat itu tidak dibenarkan oleh Rasulullah SAW karena menurut beliau keimanan para malaikat itu keimanan yang wajar, keimanan yang tidak istimewa. Kenapa? Karena malaikat wajar beriman kepada Allah karena Allah menyampaikan perintahnya langsung kepada mereka. Tidak ada perantara antara mereka dengan perintah Allah. Kemudian sahabat ada yang menjawab, ar-rusul, al-anbiya war-rusul. Keimanan para nabi dan rasul ya Rasulullah yang paling mengagumkan itu. Bolehlah malaikat imannya stabil, tidak pernah berkurang, juga tidak pernah meningkat. Tapi para rasul, karena keimanan para malaikat itu tidak ada ujiannya. Berbeda dengan para nabi dan rasul yang banyak ujian keimanan mereka dan keimanan mereka selalu meningkat. Maka menurut para sahabat itu yang mengagumkan. Tapi lagi-lagi Rasulullah SAW menyalahkan atau tidak membenarkan jawaban para sahabat itu. Kenapa? Karena para rasul itu wajar beriman kepada Allah. Karena wahyu Allah disampaikan kepada mereka. Kalau mereka beriman, wajar. Karena wahyu Allah mereka yang menerima. Kemudian ada sahabat yang menjawab, kalau begitu ya Rasulullah, keimanan kami, keimanan para sahabat Anda, itu yang membuat kami kagum. Keimanan kami sendiri yang membuat kami kagum ya Rasulullah. Kami tidak seperti malaikat, juga tidak seperti para nabi dan rasul yang menerima wahyu dari Allah. Dan keimanan kami juga banyak ujian. Tapi oleh Rasulullah SAW dianggap keimanan para sahabat itu juga keimanan yang wajar, keimanan yang tidak istimewa. Kenapa? Wajar mereka beriman kepada Allah karena Rasulullah SAW ada di tengah-tengah mereka. Mereka langsung melihat bagaimana mukjizat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kadang mereka melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka beriman kepada Allah, itu adalah keimanan yang wajar, bukan keimanan yang mengagumkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa keimanan yang istimewa, keimanan yang mengagumkan itu adalah keimanan umat yang tidak pernah melihat Rasulullah SAW, tidak pernah menyaksikan mukjizat dan wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW. Tapi mereka beriman dan mengamalkan bahkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi kita termasuk di antara umat itu. Umat yang dikagumi keimanannya oleh Rasulullah SAW. Maka kita layak berbangga. Berbangga tentu dengan terus menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjaga status kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita dipanggil oleh Allah
tetap beriman kepada Allah dan tetap membawa status sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dilakukan oleh almarhumah. Dia tetap menjaga kebanggaan sebagai hamba Allah, menjaga kebanggaan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan almarhumah meninggal dunia dalam status sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu itu sudah cukup untuk menjadikan almarhumah selamat di alam barzakh. Kalau itu hanya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu saja la nuzakki 'ala Allahi ahada. Kita tidak boleh mensucikan siapapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk almarhumah. Almarhumah sebagai hamba Allah, sebagai manusia biasa, tentu saja punya kesalahan, punya dosa-dosa yang terkait dengan sesama kita. Almarhumah adalah istri yang sabar, seorang ibu yang sabar. Dalam kondisi kekurangan, almarhumah tetap menemani suaminya, tetap mengasuh putra-putrinya, sampai putra-putrinya menjadi orang-orang yang juga bisa dibanggakan. Dalam kekurangan itu pula, almarhumah juga mendapatkan banyak pujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan almarhumah hadapi dengan kesabaran. Ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada suami, sabarannya di dalam menerima musibah yang Allah timpakan. Lagi-lagi itu juga menjadi bekal almarhumah untuk mendapatkan keselamatan di alam barzakhnya. Tapi sekali lagi, la nuzakki 'ala Allahi ahada. Kita tidak mau, kita tidak boleh mensucikan siapapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah punya salah. Almarhumah kadang melakukan kesilapan dalam bentuk tutur kata yang menyakiti perasaan, dalam bentuk tindakan tingkah laku yang menyakiti hati. Maka dalam kesempatan ini, yang atas nama keluarga besar dari Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Mahidin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Apapun bentuk kesalahan almarhumah, mohon supaya dimaafkan. Semaaf nggih. Jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan dengan maaf lungguh sami niki, Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan almarhumah ini bersih dari segala dosa, baik yang terkait dengan dia ataupun terkait dengan sesama kita. Tapi lagi-lagi ada yang harus diselesaikan untuk almarhumah bisa betul-betul terbebas dari segala tanggungan, yaitu tanggungan utang. Tentu dalam kekurangan hidup setiap hari, mungkin suami tidak bisa memenuhi kebutuhan kadang, maka almarhumah mungkin pernah menghutang sesuatu, menghutang harta, menghutang uang terhadap salah seorang di antara kita, dan almarhumah belum sempat memberitahukan itu kepada suami yang ditinggalkan, kepada anak-anak yang ditinggalkan. Maka dalam kesempatan ini, yang atas nama keluarga dan sebagai salah seorang anggota keluarga dari almarhumah, mohon hutang itu kalau bisa, karena jumlahnya yang sedikit, jumlahnya yang kecil, agar disedekahkan untuk almarhumah. Tapi kalau memang itu besar dan harus diselesaikan dengan cara menyelesaikan dengan pembayaran, maka insya Allah kami siap atas nama keluarga menyambut kehadiran Tunggu Sami yang pernah menghutangkan sesuatu terhadap almarhumah untuk kita selesaikan hutang almarhumah itu. Tanggung jawab almarhumah untuk membayar hutangnya kita akan selesaikan, karena ini berat, sesuatu yang akan mengganjal perjalanan seorang yang beriman untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kalau masih ada ganjalan hutangnya. Karena itu kami mohon keikhlasan Tunggu Sami untuk datang ke rumah kami, keluarga yang ditinggalkan, untuk kita selesaikan semua tanggung jawab almarhumah di dalam pembayaran hutang-hutangnya itu. Mudah-mudahan dengan demikian almarhumah ini sudah lengkap bekalnya untuk menjalani kehidupan baru di alam barzakh, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan,
kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Kemudian untuk saudara-saudara saya, suami almarhumah Ka'bah, tentu kehilangan seorang yang bertahun-tahun menemani kehidupan kita itu bukan sesuatu yang kecil, bukan sesuatu yang remeh. Dia adalah sesuatu yang besar, sesuatu yang luar biasa, ditinggalkan oleh orang yang bertahun-tahun menemani kita di dalam sedih ataupun susah, di dalam suka ataupun duka. Itu adalah kehilangan yang luar biasa. Tapi almarhumah butuh keridhaan dari suaminya, almarhumah butuh keridhaan dari Ka'bah. Maka dalam kesempatan ini, atas nama semua keluarga, atas nama semua para tuan guru, para ustadz, dan segenap pengantar jenazah, saya ingin Ka'bah ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, meridhai almarhumah. Insya Allah dengan keridhaan suaminya, almarhumah akan segera dipilihkan oleh Allah, atau almarhumah akan memilih mana saja pintu surga yang akan ia masuki. Itu yang dijaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga putra putri dari almarhumah, tetaplah berbakti kepada almarhumah dengan terus mendoakan almarhumah, dan tetap menjaga kekompakan, persatuan. Jangan sampai ada di antara kalian kemudian yang saling berantem, saling berkelahi, saling bertengkar dengan sama kalian. Tetap jaga kekompakan sebagai adik kakak agar membuat almarhumah senang dan tenang di alam barzahnya. Terus doakan almarhumah, hubungkan silaturahim yang pernah dilakukan oleh almarhumah. Itu adalah cara kita untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggalkan kita. Kemudian untuk kita yang mengantar jenazah almarhumah makbarah niki, kita jadikan ini sebagai mau'izah, sebagai peringatan bahwa kita juga suatu saat nanti akan diantarkan ke makbarah niki untuk dikubur. Maka persiapkan diri sebaik-baiknya untuk kita juga menjalani kehidupan yang baru di alam barzakh yang penuh dengan kenikmatan, tentu dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan selama kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadikan kematian setiap keluarga kita menjadi pelajaran yang berharga untuk kita hidup semakin baik dan semakin baik. Terakhir, yang ngirim kelusannya untuk kita sekali lagi membaca Al-Fatihah. Kita niatkan pahalanya, kita hadiahkan pahalanya untuk almarhumah secara khusus, dan juga untuk saudara-saudara kita, untuk orang tua kita, ibu bapak kita, kakek nenek kita yang dikubur di makbarah niki. Semoga semua kuburan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai raudhah min riyadil jannah, dan kelak kita dikumpulkan bersama mereka di dalam surga Firdaus. Bi barakatil Fatihah.